seringkali mendapati Allah menutup ayat-ayat itu dengan Asmaul Husna. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pemirsa Syah TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat karunia taufik hidayah kita bisa berkumpul kembali pada hari ini seperti biasa yang insya Allah setiap hari Kamis setiap pekannya pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai untuk sama-sama mengikuti kajian serial kajian kitab Fikih Asmaul Husna, dan Alhamdulillah ini sudah masuk ke pertemuan kelima. Dan tak lupa semoga salawat dan salam senantiasa tercurah untuk uswasana kita, makhluk termulia yang pernah hidup di atas dunia, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat itu senantiasa tersambung untuk istri-istri beliau, anak-anak beliau, sahabat-sahabat beliau, keluarga-keluarga beliau, dan juga orang yang teguh memegang dan menjalankan sunnah beliau sampai hari kiamat. Pemirsa Syah TV dimanapun Anda berada, seperti biasa, seperti yang sudah Anda sampaikan sebelumnya tadi, bahwasanya setiap hari Kamis, setiap pekannya, Syah TV Saluran Dakwah Keluarga Islami akan menayangkan kajian serial Kitab Fikih Asmaul Husna yang insya Allah akan diisi pemateri oleh guru kita Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafizahullah Ta'ala yang tayang langsung dari kediaman beliau dan ditayangkan di Syah TV secara langsung setiap harinya pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelum kajian mulai, kami ingin beri informasi kepada pemirsa Syah TV dimanapun Anda berada bahwasanya kajian ini bagi antum semua yang ingin berinteraksi atau mempunyai pertanyaan seputar materi yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz, silakan untuk WhatsApp di nomor telepon 0822 8888 6630. Kami ulangi sekali lagi di 0822 8888 6630. Dan nomor telepon tersebut juga nanti bisa untuk menelpon langsung ke studio Syah TV. Dan bagi Anda yang mungkin sedang menyaksikan siaran ini lewat YouTube, bisa memberikan pertanyaan lewat kolom komentar. Baik, sebelum kita mulai, kembali kami mengingatkan untuk meluruskan niat bahwasanya kita melaksanakan kewajiban untuk menuntut ilmu pada siang ini dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala tanpa ada niatan yang lain. Kita luruskan niat dan langsung saja karena Ustadz juga sudah hadir. Langsung saja kita akan mengikuti pertemuan kelima kita pada pekan kali ini di serial kajian kitab Fikih Asmaul Husna bersama guru kita Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustadz, falyatafaddal maskura Ustadz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, kita melanjutkan fikih Asmaul Husna. Sekarang kita masuk ke judul Iqtidha Asma'illah bi athariha minal khalqi wat takwin. Konsekuensi nama-nama Allah Subhanahu wa taala kepada pengaruh-pengaruhnya dari makhluk dan penciptaannya. Kata beliau, inna min ajallil maqamati wa anfa'il umuri allati tujibu lil 'abdi ar-rif'ata wa tu'inuhu 'ala husnil ma'rifati billahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah, kita melanjutkan kajian kita. Mohon maaf tadi karena ada koneksi yang terputus. Itu kita masuk kepada judul daripada kitab atau bab yang baru, yaitu Iqtidha Asma'illah
li'athariha minal khalqi wat takwin. Konsekuensi nama-nama Allah Subhanahu wa taala terhadap pengaruh-pengaruh daripada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut kepada makhluk dan ciptaannya. Beliau berkata, inna min ajallil maqamat wa anfa'il umuri allati tujibu lil 'abdi rif'ata wa tu'inuhu 'ala husnil ma'rifati billah wa tahqiqi mahabbatihi wa luzumi tsana'i 'alaihi an-nadharu atau an-nadhara wa ta'ammula fi iqtida'il asma'il husna was sifatil 'ulya bi athariha minal khalqi wat takwin. Sesungguhnya di antara kedudukan yang teragung dan perkara yang paling bermanfaat yang menjadikan seorang hamba itu tinggi derajatnya dan membantunya untuk mengenal Allah, mencintai Allah dan senantiasa menyanjung Allah, yaitu melihat dan memperhatikan konsekuensi dari nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya. Dan pengaruh-pengaruhnya yang dahsyat terhadap al-khalq, terhadap makhluk. Wa anna al-'alama kullah bima fihi min samawatin wa ardin wa syamsin wa qamarin wa lailin wa naharin wa jibalin wa biharin wa harakatin wa sakanatin kullu dhalika min ba'di athariha wa muqtadayatiha. Kata beliau, bahkan seluruh alam semesta ini, berupa langit, bumi, matahari, bulan, siang, malam, gunung-gunung, lautan, demikian pula pergerakan dan diamnya sesuatu, semua itu adalah sebagian daripada pengaruh dan efek daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Fahiya kulluha tushiru il asma'il husna wa haqa'iqiha. Jadi semua makhluk-makhluk alam semesta ini menunjukkan dan mengisyaratkan kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya. Tunadi 'alaiha wa tadullu 'alaiha wa tukhbiru biha bilisanin nutqi wal hal. Di mana semua yang kita lihat di alam semesta ini, akhi, menunjukkan kepada nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya. Akhal Islam, seorang penyair berkata, ta'ammal suturul kainati fa innaha minal malikil a'la ilaika rasailu wa qad khatta fiha law ta'ammalta khattaha ala kulli syai'in ma khala Allah batilu tushiru bi itsbati sifati li rabbiha fasamatha yahdi wa man huwa qailu. Kata beliau, ta'ammal, perhatikanlah, suturul kainati fa innaha minal malikil a'la. Coba kamu perhatikan berarti apa aneka ragam makhluk-makhluk di alam semesta ini. Maka sebetulnya itu hakikatnya, kata beliau, seakan-akan ia adalah risalah dari Allah, Raja yang paling tinggi, agar kita mau berpikir dan memperhatikan tentang makhluk-makhluk tersebut yang menunjukkan akan sifat dan nama penciptanya yang luar biasa dahsyat. Karena saudaraku sekalian, coba misalnya kita melihat gunung. Gunung itu begitu kokoh dan besar. Ternyata subhanallah, dengan kebesaran gunung-gunung itu, dan ternyata Allah simpan di dalam gunung tersebut banyak sekali kekayaan yang bisa digali. Berupa gas buminya, panas buminya, demikian pula tanahnya yang subur dan gembur, yang menumbuhkan berbagai macam tanaman-tanaman yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Belum lagi di sana ada binatang-binatangnya. Dan ternyata gunung itu yang menjadikan bumi itu supaya tidak goyang.
Sungguh subhanallah ya akhi, menunjukkan akan nama dan sifat penciptanya. Itu bahwasanya penciptanya maha besar, maha kuasa atas segala sesuatu. Bahwasanya penciptanya maha kaya, ya, dan bahwasanya penciptanya maha kuasa. Bagaimana Allah menjadikan atau menciptakan binatang-binatang yang kecil, nyamuk yang merepotkan kita. Ya, ternyata tidak ada satupun profesor di dunia ini, secanggih apapun alat manusia, ternyata nggak bisa menciptakan seekor nyamuk. Ternyata nyamuk itu canggih sekali, aku. Di kegelapan ngalam gelap gulita, nyamuk ternyata bisa melihat dengan sinar inframerahnya. Bahkan ia tahu ya titik-titik pada manusia yang diambil darahnya. Ya. Subhanallah, siapapun yang memperhatikan dengan seksama dan mengadakan penelitian tentang nyamuk saja, dia akan melihat kekuasaan yang luar biasa, penciptanya yang maha dahsyat sekali. Ya, belum lagi lalat, belum lagi yang lebih besar dari itu. Ya, binatang-binatangnya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, Masya Allah. Ini baru di bumi, belum lagi di langit sana, yang Masya Allah terdapat jutaan galaksi, ya, dengan berbagai macam bintang-bintang dan planet-planetnya, luar biasa, subhanallah. Saudaraku seiman, ya, bukankah itu menunjukkan ya akan kekuasaan penciptanya yang luar biasa? Kata beliau, falasta tara syai'an adal ala syai'in min dalalatil makhluqati ala sifati khaliqiha wa nu'uti kamalihi wa haqaiqi asma'ihi. Tidaklah engkau melihat segala sesuatu pun yang lebih menunjukkan kepada sifat-sifat Allah, ya, dari melihat dan memperhatikan makhluk-makhluknya. Karena makhluk yang diciptakan itu menunjukkan akan sifat, ya, penciptanya, ya akhi. Wahada min ajallil ma'arifi wa ashrafiha. Tentu ini, kata beliau, ya, pengetahuan yang paling luar biasa, yang paling agung, yang paling mulia sekali. Karena dengan seperti itu kita menjadikan kenal kepada siapa pencipta, ya, itu semua. Bagaimana sih sifat-sifat, ya, pencipta semesta alam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kullu ismin min asma'illahi subhanahu lahu sifatun khassah. Dan setiap nama dari nama-nama Allah pun juga memiliki sifat yang tersendiri. Fa inna asma'ahu awsafu madhin wa kamal. Ya, karena nama-nama Allah itu mengandung sifat-sifat yang terpuji dan sempurna. Ya. Dan itu kita rasakan di dalam alam semesta dan jagat raya ini. Contoh misalnya Allah Al-Qawi, yang maha kuat. Kita lihat, ya, bagaimana Allah menciptakan gunung-gunung yang sangat kuat dan kokoh. Ya. Yang kecil-kecil saja, binatang-binatang yang diberikan oleh Allah kekuatan yang dahsyat, gajah. Ya, belum lagi yang di lautan sana, ikan pausnya. Ya, bagaimana dengan kekuatan malaikat yang Allah berikan yang begitu sangat dahsyat sekali. Itu menunjukkan semuanya, saudaraku sekalian, ya, kepada sifat Ar-Rahman yang maha kuat. Ya. Di antara nama Allah itu Ar-Rahman, yang maha penyayang, yang dipenuhi dengan kasih sayang. Ya, kita rasakan bagaimana kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Berbagai macam kenikmatan tak pernah ada henti-hentinya. Kita merasakan udara dan oksigen, air yang mengalir, dan berbagai macam nikmat-nikmat dan kasih sayang Allah yang lainnya. Subhanallah, ya akhal Islam. Wa kullu ismin, kata beliau, wa kullu sifatin laha muqtadin wa fi'lun. Imma lazim wa imma muta'addin. Walidzalika al-fi'li
ta'allaqa bimaf'ulin huwa min lawazimihi wa hadha fi khalqihi wa amrihi wa thawabihi wa iqabihi. Dan setiap sifat ya laha muqtadin, mempunyai konsekuensi, wa fi'lun, dan perbuatan. Jadi setiap sifat Allah pasti ya ada muqtadi. Muqtadi itu artinya berkonsekuensi kepada sesuatu. Contohnya sifat Allah rahmat. Konsekuensinya apa? Merahmati ya makhluk-makhluknya. Dan juga menunjukkan kepada perbuatan, yaitu perbuatan memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. Ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu lazim yang tidak membutuhkan objek maupun ya muta'addin yang membutuhkan objek. Walidzalikal fi'l ya ta'allaqa bimaf'ulin huwa min lawazimihi, dan tentunya perbuatan Allah itu berhubungan dengan ya makhluk, karena itu merupakan konsekuensi darinya. Wa hadza fi khalqihi wa amrihi wa thawabihi wa iqabihi, dan ini ada pada penciptaannya, perintahnya, pahala dan siksa. Ya. Pada penciptaannya menunjukkan akan sifat-sifat Allah yang luar biasa. Pada perintahnya menunjukkan akan bahwasanya Allah itu raja di raja. Karena raja itu pasti punya aturan. Raja itu punya berhak memberikan perintah dan larangan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala raja. Dialah Al-Malik. Maka Allah mempunyai aturan-aturan, Allah mempunyai perintah-perintah, Allah punya larangan-larangan. Dan Allah sebagai raja memberikan ya pahala bagi mereka yang menaatinya dan siksa bagi mereka yang memaksiatinya. Ya, karena itulah konsekuensi dari sifat Allah sebagai raja. Ya, rajanya para raja. Terlebih pada hari kiamat, di saat raja-raja dunia tak memiliki lagi kekuasaan apa-apa. Saudaraku sekalian, kata beliau, walihada ja'a fil Qur'anil Karim al-inkaru ala man attalahu an amrihi wa nahyihi wa thawabihi wa iqabihi. Wa anna qaila dhalika nasaba Allah ila ma la yaliqu bihi wa ila ma yatanazzah anhu. Oleh karena itu di dalam Al-Quran ada pengingkaran terhadap orang yang menolak sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengusahakan ya, di mana orang-orang tersebut menunjukkan bahwasannya Allah tidak punya perintah, tidak punya larangan, tidak punya pahala, dan tidak punya siksa. Dan bahwasanya orang yang mengucapkan ini sama saja telah menisbatkan kepada Allah sesuatu yang tidak layak buat Allah. Dan Allah sendiri mensucikan dirinya dari ini. Wa anna dzalika hukmun sayyi'un mimman hakama bihi alaihi, dan itu adalah merupakan vonis yang sangat buruk terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna man nasabahu ila dzalika fama qadarahu haqqa qadrih, dan bahwasanya orang yang menisbatkan seperti itu kepada Allah sungguh sangat tidak menghormati Allah, sangat tidak menghormati Allah, bahkan menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala 'azzamahu haqqa ta'zimih, ya tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ, dalam surat Al-An'am 91. Mereka tidaklah menghormati dengan sebenar. Mereka tidaklah menghormati Allah dengan sebenar-benar penghormatan saat mereka berkata bahwa katanya Allah tidak menurunkan apapun kepada hamba-hambanya, kepada manusia ini. Ini penghinaan sama Allah. Ya, orang yang menolak adanya perintah dan larangan dari Allah, pahala dan siksa dari Allah, berarti sungguh dia sudah mencaci maki Allah, sudah menghina Allah. Ya. Padahal Allah itu maha raja. Allah raja di raja. Kalau kita perhatikan seorang raja, seorang pemimpin saja,
Dia punya hak untuk memerintah, untuk melarang, untuk membuat aturan-aturan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang Raja yang hakiki, pencipta langit dan bumi, masa nggak punya aturan? Masa nggak boleh memerintah dan melarang? Ya, masa Allah tidak menurunkan kitab suci yang berisi padanya larangan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta bimbingan darinya? Sungguh orang ini kurang ngajar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Allah Ta'ala berfirman juga fi haqqi munkiril ma'ad wa thawab wal iqab. Ini Allah berfirman tentang orang-orang yang mengingkari di hari pembalasan. Dalam surat Az-Zumar ayat 67. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Allah Ta'ala berfirman, wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih. Tidaklah mereka menghormati Allah dengan sebenar-benar penghormatan. Dan bumi nanti pada hari kiamat itu berada dalam genggaman Allah. Sementara langit dilipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tangan kanannya. Allah juga berfirman tentang orang yang menyamakan antara orang yang taat dengan orang yang maksiat. Allah berfirman, am hasibal ladina jtarahu sayyiati an naj'alahum kalladina amanu wa amilus salihat sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang melakukan dosa itu mengira bahwa kami akan jadikan mereka sama dengan orang-orang yang beriman dan beramal saleh? Sama hidup dan mati mereka? Enak aja. Sa'a ma yahkumun, sungguh buruk sekali ya hukum vonis yang mereka vonis itu. Masa mau disamakan antara orang yang suka berbuat maksiat, berbuat zolim, ya, berbuat kerusakan di muka bumi, masa mau disamakan dengan orang yang beriman dan beramal soleh yang selalu taat kepada Allah, lalu disamakan ya dalam hidup dan matinya? Nggak mungkin. Akal manapun juga nggak mungkin itu menerima. Ya. Akal yang waras pasti akan mengatakan, ya tidak akan mungkin sama antara orang yang beriman dan beramal soleh, berbuat ketaatan dan kebaikan, dengan orang yang berbuat maksiat kepada Allah dan berbuat kezaliman dan kesemena-menaan. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa ini adalah sebuah hukum yang buruk, tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga berfirman dalam surat Al-Mu'minun, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un fata'ala Allahul malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian itu sia-sia dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Maha tinggi Allah, Raja yang hak. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Dialah pemilik arsy yang agung. Subhanallah. Allah mengatakan, hai manusia, apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian di dunia sia-sia hanya sebatas untuk main-main saja? Ya. Tidak. Apakah kalian mengira kalian tidak akan dikembalikan kepada kami, kata Allah? Nah, tinggi Allah, ya, dari ucapan seperti ini. Karena Dialah Allah Raja yang hak. Karena Allah Raja di Raja, maka pasti Allah akan memberikan balasan yang setimpalnya. Ya, bagi orang yang beramal soleh diberikan surganya, dan bagi mereka yang berbuat kemaksiatan dan amalan soleh sediakan nerakanya. Na'udzubillah. Wa alaihi fa inna min anfa'i ma yakunu lil 'abdi fi hadzal bab mutala'ata muqtadayatil asma'il husna wa ta'ammula fi mujibatiha wa husni dalalatiha ala kamali mubdi'iha wa 'azamati khaliqiha. Maka atas dasar itu, kata beliau, berarti yang paling bermanfaat bagi seorang hamba apa? Itu senantiasa mempelajari nama-nama Allah dan konsekuensi-konsekuensi. Memperhatikan
Apa sih pengaruh-pengaruh dari nama-nama Allah yang luar biasa dahsyat? Demikian pula memperhatikan efeknya yang agung sekali, yang menunjukkan akan kesempurnaan penciptanya, keagungan ya Khaliknya, dan bahwasanya Allah telah menyempurnakan dan memapankan semapan-mapannya penciptaannya tersebut. Allah berfirman, "Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut." Kamu tidak akan pernah melihat dalam ciptaan Allah itu, dalam makhluk-makhluk Allah itu sesuatu yang ya tafawut. Ya, tafawut itu artinya ribet, nggak karuan. Rapi semuanya. Allah menciptakan manusia begitu rapi sekali. Ya, dengan giginya yang ditutup dengan bibir. Dengan bibir itu terlihat indah, manusia bisa berbicara. Ya. Kemudian gigi tersebut juga disusun begitu rapi, ada gigi serinya, ada gigi taringnya, ada gigi gerahamnya. Ya, masing-masing gigi itu punya fungsi masing-masing. Allah ciptakan lagi di situ ada lidahnya. Ya, dengan lidah itu kita bisa berbicara, bisa mengunyah dan yang lainnya. Allah ya akhi, rapi sekali ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kamu lihat coba langit yang begitu sangat indah sekali. Begitu rapi dengan awan-awannya. Ya. Kamu lihat gunung-gunung itu, Masya Allah. Betapa rapinya ciptaan Allah. Betapa ajibnya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kamu lihat ciptaan Allah itu. Enggak ada yang ya ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Ya. Kullu ismin min asma'illahil husna yaqtadhi atharu min al-khalqi wat takwin. Maka semua nama-nama Allah menunjukkan akan pengaruhnya yang dahsyat dalam ciptaannya. Fasmuhul Hamidul Majid misalnya. Yamna'u tarkal insani sudan wa mahmalan. Ya. Wa muhmalan wa mu'attalan la yu'mar wa la yunha wa la yuthab wa la yu'aqab. Contoh misalnya nama Allah Al-Hamid yang maha terpuji. Al-Majid yang maha Majid, yang maha mulia. Konsekuensinya apa sih dari nama Al-Hamid itu? Konsekuensinya yaitu tidak mungkin Allah membiarkan manusia sia-sia di dunia ini. Tanpa perintah, tanpa larangan, tanpa pahala, tanpa siksa, nggak mungkin, saudaraku. Makanya Allah mengatakan ayah sabul insanu ayyutraka suda alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa faja'ala minhu zawjayn adh-dhakara wal untha alaysa dzalika biqadirin 'ala an yuhyiyal mauta. Apakah manusia mengira akan dibiarkan sia-sia? Kata Imam Syafi'i maksudnya tidak diberi perintah dan larangan. Bukankah manusia itu berasal dari saripati air mani yang dipancarkan? Kemudian ia berubah menjadi segumpal darah. Lalu Allah ciptakan ia dan menyempurnakan penciptaannya. Lalu Allah jadikan ia berpasang-pasangan laki-laki dan wanita. Bukankah itu menunjukkan bahwa Allah penciptanya mampu untuk menghidupkan yang telah meninggal dunia? Allahu Akbar, subhanallah ya. Sebab kalau manusia akhirnya diciptakan sia-sia, enggak diperintah, enggak dilarang, apa bedanya dengan binatang? Lalu buat apa Allah menciptakan akal kepada manusia, dengan akal tersebut manusia berpikir? Kalau begitu Allah sia-sia dong dalam menciptakan semua ini. Enggak mungkin. Ya. Maka dari itu kita berkata subhanaka ma khalaqta hadza batila. Maha suci Engkau ya Allah. Tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Ya. Karena Allah tidak mungkin menciptakan segala sesuatu sia-sia. Maka pasti Allah menciptakan segala sesuatu ada tujuannya yang mulia. Tujuannya yang luar biasa, saudaraku sekalian. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, yaitu mentauhidkan Allah Jalla wa Ala. Ya. Wa kadzalika ismuhul Hakim ya'ba dzalik.
Wa kadzalika ismuhul Malik wasmuhul Hayy. Demikian pula nama Allah Al-Hakim, yang maha bijaksana, yang maha hikmah. Al-Hakim itu artinya yang memiliki hikmah yang luar biasa. Gak mungkin ya Allah punya nama Al-Hakim tapi ternyata tidak ada hikmah di balik penciptaannya, gak mungkin. Pasti dalam setiap penciptaan itu ada hikmah-hikmah yang luar biasa. Ya. Kenapa Allah menciptakan lalat? Pasti di sana ada hikmah-hikmah yang Masya Allah. Banyak sekali hikmah tersebut kita tidak tahu. Kenapa Allah ciptakan ya nyamuk? Kenapa Allah ciptakan binatang yang suka ada di dalam kotoran? Ya, kenapa Allah ciptakan ya begini dan begitu? Ya, akhi, pasti di sana ada hikmah-hikmah yang balighah, yang luar biasa dahsyat. Karena apa? Karena Allah telah menamai dirinya Al-Hakim, yang maha hikmah. Demikian pula nama Allah Al-Malik, yang sang raja. Tidak mungkin nama Allah raja, tapi Allah tidak punya perintah dan larangan, dan tidak punya aturan dan syariat. Ya, karena Allah raja, sedangkan raja pasti punya perintah dan punya larangan. Raja telah menyediakan ya balasan bagi orang yang menaatinya dan balasan bagi orang yang memaksiatinya. Raja itu pasti memiliki aturan-aturan yang tidak boleh disalahi oleh makhluk-makhluknya. Sebagaimana halnya raja-raja dunia, ya, mereka memenjara orang-orang yang tidak mau mengikuti aturan-aturannya. Memang begitu, raja-raja dunia tidak mau, ya, siapa yang tidak mau ikut aturan saya dihukum, dipenjara. Ya. Kamu kira Allah sebagai raja langit dan bumi tidak punya aturan? Dan bahwasanya Allah tidak akan menghukum orang-orang yang memaksiatinya? Enak aja. Justru raja yang hakiki itu Allah Jalla wa'ala. Maka subhanallah saudaraku sekalian, ya, tentunya aturan Allah sebagai raja makhluk disertai dengan keadilan yang luar biasa adil. Ya, dan Allah telah mengharamkan kezaliman pada dirinya. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku telah menjadikan kezaliman itu sesuatu yang haram di antara kalian. Maka jangan kalian saling berbuat zalim. Maka tak mungkin Allah menzalimi hamba-hambanya dalam aturan-aturan yang telah Allah turunkan melalui lisan Rasul. Ya. Karena Allah punya sifat adil, maka pasti aturannya, perintah dan larangannya penuh dengan keadilan yang luar biasa, ya. Dan mempunyai hikmah-hikmah yang luar biasa. Hanya orang yang mau berpikir dan berakal saja yang mau memikirkannya dan memahaminya, saudara. Wasmul Hayy, demikian pula nama Allah Al-Hayy yang maha hidup. Yamna an yakuna mu'attalan minal fi'l, bal haqiqatul hayy al-fi'l. Tidak mungkin Allah menamai dirinya yang maha hidup, ternyata Allah tidak berbuat apa-apa. Allah tidak mampu melakukan perbuatan apapun. Bukankah hakikat kehidupan itu ketika ada ya pergerakan, ya perbuatan? Nah, kalau manusia mati, dia tak bisa bergerak apa-apa, tak bisa berbuat apa-apa. Kalau manusia hidup, dia berbuat. Maka Allah maha hidup, pastilah Allah ada perbuatannya, akhi. Ya, Allah memuliakan suatu kaum, Allah menghinakan suatu kaum dengan keadilan dan hikmahnya yang agung. Ya, perbuatan Allah menciptakan langit dan bumi yang begitu sangat dahsyat dan luar biasa, membuat akal kita terheran-heran. Allah juga perbuatannya, ya akal Islam, yang mengadab suatu kaum yang tak mau ya mendengar perintah dan bimbingannya.
Itu semua perbuatan Allah, tak lepas dari keadilan Allah subhanahu wa ta'ala dan hikmahnya serta rahmat dan kasih sayang. Fakullu hayyin fa'al wa kaunu subhanahu khaliqan qayyuman min mujibati hayati wa muqtadayatih. Maka setiap orang yang hidup pasti berbuat dan melakukan perbuatan. Maka Allah ya pencipta dan Allah pun juga pengurus hamba-hambanya. Itu adalah merupakan konsekuensi daripada sifat hidupnya Allah Jalla wa'ala yang sangat sempurna. Wasmuhu Sami'ul Basir, dan demikian pula nama Allah As-Sami' yang maha mendengar, lagi maha melihat. Yujibu masmu'an wa mar'iyya, mengharuskan adanya yang didengar dan yang dilihat. Allah mendengar semua suara-suara. Walaupun suara itu sangat kecil, tak terdengar oleh telinga manusia, tapi Allah mendengar. Allah melihat sesuatu yang sangat kecil dan tersembunyi. Dimanapun kita bersembunyi, Allah melihat kita. Tidak ada yang terhalang dari penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala. Wasmuhul Khaliq yaqtadhi makhluqan. Demikian pula nama Allah Al-Khaliq berkonsekuensi adanya makhluk. Wa kadzalika Ar-Razzaq. Demikian pula nama Allah Ar-Razzaq yang pemberi rezeki, menunjukkan akan adanya rezeki dan yang diberikan rezeki, dan bahwasanya rezeki Allah tak pernah ada habis-habisnya, ya. Wasmuhul Malik yang yaqtadi mamlakatan wa tasarrufan wa tadbira wa i'ta'an wa man'a wa ihsanan wa adla wa thawaban wa iqaba. Nama Allah Al-Malik, sang raja, yang menunjukkan akan adanya kerajaan Allah yang luar biasa, luas sekali kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak akan ada yang mampu untuk melawan kekuasaan Allah Jalla wa'ala. Berbuat ihsan dan keadilan, Allah memberikan pahala, Allah memberikan siksa. Itu semua konsekuensi dari nama Allah, Sang Raja, Maharaja, Al-Malik. Dialah Allah Raja. Subhanallah, saudaraku sekalian. Wasmul Bar, Al-Muhsin, Al-Mu'ti, Al-Mannan, nahwiha wa nahwuha taqtadhi atharaha wa mujibatiha. Demikian pula nama Allah Al-Bar, yang berbuat baik, Al-Muhsin, yang berbuat ihsan, biasa Mannan, yang senantiasa memberikan rezeki. Semua itu menunjukkan akan ada pengaruh-pengaruhnya tentunya. Allah berbuat baik kepada manusia. Walaupun mereka terus berbuat dosa, tapi Allah terus memberikan kepada mereka nikmat-nikmat. Ya. Agar suatu ketika manusia mau sadar dan mau kembali kepada Allah. Allah selalu berbuat ihsan kepada hamba-hambanya. Ya Allah berikan kepada mereka berbagai macam rezekinya. Ya Allah memaafkan mereka saat mereka berbuat salah dan mereka minta ampun. Sebanyak apapun dosanya, kalau mereka minta ampun, Allah maafkan. Itu menunjukkan akan ihsannya Allah kepada hambanya. Ya, amal soleh yang sedikit Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Itu menunjukkan akan ihsannya Allah kepada hamba-hambanya. Dan bahwasanya Allah itu Al-Bar, Al-Muhsin. Subhanallah ya akhal Islam. Wasmul Ghaffar, Tawwabul Afu, yaqtadi wujuda jinayatin minal umam tughfar wa taubatun tuqbal wa jaraim yu'fa anha. Dan nama Allah yang Maha Pengampun, pemberi taubat dan pemaaf, menunjukkan adanya dosa-dosa yang diampuni, taubat yang diterima, kejahatan yang telah Allah maafkan. Ya, karena Dia Allah Maha Pemaaf. Allah mengatakan, ya ibna Adam, law balaghat dhunubuka ananas sama, thumma astaghfartani ghafartu lak. Wahai anak Adam, kalaulah dosamu memenuhi awang-awang sangat banyak sekali, kemudian kamu minta ampun kepadaku, aku pasti ampuni dosamu. Allahu Akbar. Menunjukkan akan nama Allah yang Maha Pemaaf. Ya.
Pemaaf itu menunjukkan akan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Namun manusia ternyata yang tidak sayang kepada dirinya. Allah sudah sangat sayang kepada kita, tapi kita tidak menyayangi diri kita sendiri. Kita lebih memilih api neraka, sementara Allah yang menginginkan untuk hamba-hambanya surga. Allah musta'an wa alitiklan. Nah, saudaraku sekalian, insya Allah kita lanjutkan ya pada pertemuan yang akan datang tentang pembahasan yang sedang kita bahas ini. Nah, baik, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fikum atas materi yang sudah disampaikan pada pertemuan kelima kita pekan kali ini. Dan kita akan langsung masuk ke tanya jawab. Yang pertama Ustaz, bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, terkadang di dalam Al-Quran Allah menyebutkan aku, contohnya aku ciptakan, dan terkadang kami, contohnya kami menciptakan. Apakah maksudnya dari kedua kata ini Ustaz? Sama. Kami di dalam bahasa Arab itu menunjukkan akan pengagungan. Orang-orang Arab ya menggunakan kata nahnu, kami, ya, dan ditujukan untuk satu orang, dia, itu artinya lita'zim, menunjukkan akan pengagungan kepada dirinya. Nah, maka Allah mengatakan nahnu khalaqnakum, kami yang telah menciptakan kalian. Artinya ya menunjukkan akan keagungan penciptanya. Maka dari itu ya Allah Subhanahu wa taala seringkali menyebut dirinya dengan kata kami. Bukan artinya Allah banyak, tidak. Tapi itu adalah merupakan gaya bahasa. Ya, jangan dipahami dengan gaya bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia, kalau kata-kata kami itu artinya banyak. Tapi dalam bahasa Arab, kami bisa mempunyai makna banyak, tapi juga mempunyai makna satu, tapi tujuannya untuk mengagungkan. Ya. Maka dari itu, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bahwasanya kami yang telah menciptakan, itu menunjukkan akan keagungan penciptanya. Ya. Adapun kemudian dengan mengatakan aku, ya, maka itu disesuaikan dengan siaknya, dengan redaksinya, ya. Karena balaghahnya Al-Quran itu luar biasa, sastra Al-Quran itu luar biasa. Ya, Allah ma'ana. Nah. Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fikum. Dan kembali kami mengingatkan kepada Anda semua pemirsa Syah TV dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan tayangan kajian Fikih Asmaul Husna kita pada pekan kali ini. Anda bisa berinteraksi langsung lewat telepon di 0822 88 6630. Kami ulangi di 0822 88 6630. Nanti silakan Anda bertanya langsung kepada Ustadz lewat line telepon yang sudah kami sampaikan tadi. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz, dari hamba Allah di Aceh. Apa yang harus saya lakukan Ustadz ketika istri saya diguna-guna ibunya, ketika istri saya sedang berada di rumah ibunya dan tidak mau pulang lagi, bahkan takut melihat saya sampai sekarang, dan takut melihat saya sampai sekarang, saya tidak bisa bertemu dengan istri saya. Mohon solusinya Ustadz. Tentunya, ya, pemilik kekuasaan yang tertinggi adalah Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala ya, yang menjadikan seseorang itu tersihir atau tidak. Dan Allah juga yang mampu untuk menghilangkan sihir itu. Maka munajatlah dengan Allah, pencipta alam semesta, yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang mampu untuk membebaskan istri antum dari sihir ibunya yang mengerikan itu. Ya. Maka berusahalah antum terus
bertakarub kepada Allah di waktu malam terutama. Karena doa di waktu malam, di sepertiga malam terakhir terutama, didengar oleh Allah. Ya. Demikian pula dalam sujud, antum berdoa kepada Allah. Dalam doa tersebut, antum mintalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Allah, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa untuk mencabut sihir dan menjadikan hati manusia itu berbolak-balik. Mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kewajiban antum adalah mendekatkan diri kepada Allah, pencipta alam semesta. Ya, sambil terus ya antum kalau bisa telepon istri antum, bacakan padanya ayat kursi. Kalau bisa antum bisa menghubunginya lewat telepon, bacakan ayat kursi kepadanya. Ya, ayat-ayat yang bermanfaat. Mudah-mudahan ya, dengan cara itu Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menyadarkan ya mertua antum dan membebaskan istri antum dari guna-guna dan sihirnya. Nah. Baik Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fikum. Semoga jawaban tadi bisa menjadi solusi untuk saudara kita di kota Aceh. Baik Ustaz, ini masih ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ustaz, Ana pernah mendengar bahwasanya ketika kita berdoa harus melafazkan nama-nama dan sifat-sifat Allah agar doa itu lebih mustajab. Tapi Ana kesulitan untuk mengingat ataupun menyebutkan nama-nama dan sifat Allah dengan menggunakan bahasa Arab. Apakah bisa menggunakan bahasa Indonesia atau apakah juga memang kalau kita tidak berdoa menggunakan nama-nama dan sifat Allah, apakah memang doa itu tidak makbul atau mustajab Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Di antara adab dalam berdoa adalah memuji-muji Allah terlebih dahulu. Ya. Puji-puji Allah. Dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang berdoa. Dia tidak memuji Allah dan tidak bersalawat untuk Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bersabda, "Ajil hadza," ini orang tergesa-gesa. Lalu Rasulullah memanggilnya. Rasulullah menasihatinya, beliau bersabda, "Kalau kamu berdoa, pujilah Allah dan bersalawatlah untuk Rasulullah, lalu silakan kamu minta." Jadi memang ya adabnya begitu. Ini adab saja, tidak wajib memang. Akan tetapi kata para ulama ini termasuk sebab-sebab diijabahnya doa. Ya. Karena sebab-sebab diijabahnya doa itu banyak. Di antaranya yaitu ini, dengan cara memuji-muji Allah. Ya. Dan pujian bisa dengan yang pertama Asmaul Husna. Ya. Atau pujian dengan cara kita memuji-muji Allah walaupun dengan bahasa Indonesia, ya Allah, Engkau Maha Penyayang, Engkau Maha Pengampun terhadap hamba-hambamu. Ya Allah, ya, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita puji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifatnya yang sempurna itu. Kemudian kita berselawat untuk Rasulullah SAW, baru kemudian kita berdoa. Ya, karena kata Rasulullah, doa yang tidak dilantunkan padanya sholawat itu terkatung-katung antara langit dan bumi. Sampai diucapkan padanya sholawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fikum. Dan alhamdulillah ini pertanyaan terakhir Ustaz, dan nanti mungkin setelah menjawab pertanyaan Ustaz bisa memberikan penutup untuk pertemuan kita pada pekan kali ini. Ini ada pertanyaan terakhir Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana sikap orang tua dengan anak yang tangan kirinya lebih aktif daripada tangan kanannya atau istilahnya kidal? Apakah hal tersebut merupakan gangguan dari setan Ustaz? Dan bagaimana kami sebagai orang tua menyikapi hal ini? Silakan Ustaz. Iya, yang namanya setan berusaha untuk membiasakan si anak dengan kebiasaan yang tidak baik. Maka orang tua harus sabar mendidik dia. Setiap si anak pakai tangan kiri, segera diingatkan lagi, pindahkan ke tangan kanan, pindahkan lagi ke tangan kanan.
Dan itulah memang ya apa namanya sulitnya mendidik anak itu sewaktu kecil, ya butuh kepada kesabaran kita. Kalau si anak tuh kita cuekin, biarin, si anak kan bukan mukallaf, mau makan tangan kanan kayak kiri kayak bodo amat. Tapi masalahnya ketika kamu biarkan dia terbiasa dengan tangan kirinya, akhirnya sulit sekali untuk meninggalkan tangan kanan. Siapa yang salah? Ya orang tuanya yang tidak berusaha sekuat tenaga untuk terus ya melatih dan mengingatkan anaknya tersebut. Karena bukankah anak itu amanah untuk orang tua? Iya, amanah. Karena itu amanah, orang tua punya kewajiban untuk mendidik anaknya, membiasakan anaknya di atas kebaikan. Baik. Jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fikum. Dan pemirsa Asia TV dimanapun Anda berada, dan demikian sudah seluruh rangkaian acara kita pada serial kajian Kitab Fikih Asmaul Husna bersama guru kita Ustadz Abu Yahya Badrus Salam LC Hafizallahu Ta'ala. Dan kami mohon maaf jika tidak semua pertanyaan bisa kami jawab. Dan kita tutup pertemuan kita pada pekan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.